Aplikasi biosurfaktan pada industri kosmetik dan farmasi. Biosurfaktan merupakan sebuah kelas molekul surfaktan aktif yang berasal dari mikroorganisme seperti algi, fungi, dan bakteri, di mana mengandung bagian hidrofilik dan lipofilik. Nah, biosurfaktan memiliki kelebihan seperti sumber yang dapat diperbarui, non-toksisitas, biodegradable, unggul dalam aktivitas permukaannya, spesifisitas yang tinggi, dan efektif di bawah kondisi suhu dan pH yang ekstrim. Nah, pengaplikasian biosurfaktan ada dalam bidang yang pertama kosmetik yang dapat berperan penting pada kehidupan manusia, di mana dengan menggunakan biosurfaktan, maka akan mengandung komposisi alami dan memiliki benefit yang lebih baik dari produk berbahan dasar kimiawi. Contoh kosmetiknya yaitu pada skincare. Nah, pada bidang farmasi, di mana biosurfaktan dapat berfungsi sebagai green alternatif pada industri farmasi dengan meningkatkan solubilitas obat, khususnya sukar larut terhadap air. Terdapat beberapa keuntungan dari biosurfaktan jika dibandingkan dengan surfaktan yang disintesis secara kimiawi. Beberapa di antaranya adalah efektif dalam menurunkan tegangan permukaan air, mudah terurai oleh mikroorganisme, memiliki toksisitas yang rendah, aman digunakan sebagai bahan tambahan dalam kosmetik maupun makanan, memberikan reaksi secara spesifik, dapat bekerja secara efisien di dalam lingkungan yang beragam, tidak memerlukan bahan baku yang mahal, dapat diproduksi dalam skala industri, dan dapat digunakan sebagai sistem pengendalian lingkungan seperti bioremediasi. Biosurfaktan diklasifikasikan menjadi dua bagian besar berdasarkan berat molekulnya. Biosurfaktan dengan berat molekul rendah efisien dalam menurunkan tegangan permukaan dan antar luka. Bagian ini mencakup glikolipid, lipopeptida, dan lipoprotein, dan asam lemak, fosfolipid, dan asam netral. Polimer dengan berat molekul tinggi lebih efektif sebagai agen penstabil emulsi atau bioemulsifier. Bagian ini mencakup biosurfaktan polimer dan partikulat. Kebanyakan biosurfaktan adalah anionik atau netral dengan asam lemak rantai panjang atau turunan asam lemak sebagai bagian hidrofobik, sedangkan bagian hidrofilik dapat berupa karbohidrat, asam amino, fosfat, atau peptida siklik. Glikolipid merupakan karbohidrat dalam kombinasi dengan asam alifatik rantai panjang atau asam hidroksi alifatik. Molekul karbohidratnya terikat dengan lipid melalui ikatan glikosidik. Contohnya adalah rhamnolipid, phenolipid, dan soporolipid. Lipopeptida dan lipoprotein merupakan lipopeptida siklik yang mengandung lipid yang terkait dengan polipeptida atau rantai asam amino. Contohnya adalah antibiotik remsidin atau dekapeptida, antibiotik polimeksin atau lipopeptida dan surfaktin. Klasifikasi yang ketiga yakni asam lemak, fosfolipid, dan asam netral yang diproduksi oleh beberapa jamur, ragi, dan bakteria yang tumbuh dalam substrat higrofobik seperti alkana. Contoh dari asam lemak sendiri yakni asam arachidik dan asam laurik. Fosfolipid sendiri memiliki struktur kepala yang hidrofilik dan memiliki saturated dan unsaturated fatty acid chain. Lalu yang ketiga ada neutral acid. Tiga tipe biosurfaktan ini digunakan pada aplikasi biomedik. 4. Klasifikasi biosurfaktan polimerik. Contohnya adalah bioemulsifier seperti emulsan, liposan, alasan, lipomanan, dan protein polisakarida kompleks lainnya. Berikut ini adalah contoh gambar emulsan. Alasan dapat mengemulsi hidrokarbon seperti parafin, crude oil, dan alkana rantai panjang. Yang kelima, particulate biosurfactants, yang merupakan extracellular membrane vesicles yang membentuk mikroemulsi. Contohnya adalah Acinetobacter sp yang terkomposisi atas protein, fosfolipid, dan lipopolisakarida. Surfaktan sintetik umumnya diklasifikasikan menurut sifat kelompok polarnya, tetapi biosurfaktan diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimia dan asal mikroba. Berikut merupakan tabel biosurfaktan beserta mikroorganisme penyusunnya.
Konsentrasi menginstal kritis biosurfaktan atau CMC ialah parameter untuk mengevaluasi efisiensi surface aktif dari biosurfaktan. Nah, pada tabel CMC dari surfaktan dan biosurfaktan, terlihat bahwa semakin kecil nilai CMC-nya, maka efisiensi surfaktan semakin tinggi pada konsentrasi yang rendah. Sehingga semakin sedikit jumlah biosurfaktan yang diperlukan untuk mengurangi tegangan permukaan, ditambah dengan kemampuan biodegradabilitasnya, menjadikan biosurfaktan menjadi kandidat yang sangat baik untuk deterjen dan surfaktan yang aman bagi lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, biosurfaktan sering digunakan dalam produk kosmetik seperti produk anti-aging skincare untuk mengatasi penuaan pada wajah. Dalam formulasinya digunakan biosurfaktan monosilary tritolipid atau MEL turunan A, B, C. Lalu ada produk nourishing skincare untuk memberikan nutrisi pada kulit yang kering dan kusam akibat terpapar perubahan cuaca ekstrim dan sinar UV. Dalam formulasinya digunakan biosurfaktan dari bakteri Pseudomonas antarctica. Kemudian ada conditioner yang berfungsi untuk melembabkan rambut. Dalam formulasinya digunakan biosurfaktan oligomer. Setelah itu ada shampoo yang berfungsi untuk merawat kulit kepala dan rambut. Dalam formulasinya digunakan biosurfaktan rhamnolipid yang diperoleh dari Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya ada shower gel yang digunakan untuk membersihkan tubuh tanpa mengiritasi kulit. Dalam formulasinya digunakan biosurfaktan soporolipid. Selain itu, biosurfaktan rhamnolipid, soporolipid, dan minyak oleat juga digunakan dalam produk pembersih dan pelembab kulit yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran dari kulit. Biosurfaktan juga bisa digunakan dalam pasta gigi, yaitu biosurfaktan yang diperoleh dari genus bakteri Nocardiopsis sebagai pengganti bahan sodium dodecyl sulfat. Bagian selanjutnya adalah aplikasi biosurfaktan di bidang farmasi. Yang pertama adalah aktivitas antibiotik. Antibiotik itu sendiri merupakan obat yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme. Contoh biosurfaktan yang memiliki sifat antibiotik adalah SL-cefaclor yang efektif terhadap bakteri Escherichia coli. Yang kedua adalah aktivitas antimikroba. Komposisi struktural dari biosurfaktan memungkinkan mereka melepas toksisitas pada permeabilitas membran plasma. Hal ini mirip dengan deterjen. Biosurfaktan yang didapat dari Lactococcus dan Streptococcus thermophilus A diketahui memiliki efek antibakterial terhadap berbagai varietas bakteri dan ragi. Begitu pula dengan Bacillus subtilis R14 yang memiliki sifat antibakteri terhadap 29 jenis bakteri. Sedangkan Bacillus circulans memiliki sifat antibakteri terhadap patogen GM+ dan GM-. Yang ketiga, aktivitas antifungal. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa floccusin memiliki sifat antifungal terhadap beberapa ragi patogen yang terasosiasi dengan mikosis manusia. Surfaktin dan analognya dilaporkan memiliki sifat antiviral. Surfaktan seperti B. subtilis diketahui dapat mematikan virus seperti porcine parvovirus, pseudorabies virus, Newcastle disease virus, dan Brussels disease virus. 5. Aktivitas antikanker. Glikolipid seperti MEL-A, MEL-B, poliolipid, rhamnolipid, STL1 dan STL3 ditemukan dapat menginduksi diferensiasi sel. 6. Pharmaceutical emulsions. Pseudomonas aeruginosa dan monosilary tritolipid bertindak sebagai agent emulsifying untuk menstabilkan emulsi. Lalu ada juga aplikasi lain seperti immunological adjuvants dan immunomodulatory agent. Jadi kesimpulannya, biosurfaktan yang merupakan turunan dari mikroba dengan berbagai kelompok biomolekul yang terkandung di dalamnya, disertai kelebihan yang dimiliki, menjadikan biosurfaktan memiliki potensi besar sebagai alternatif hijau di industri kosmetik dan farmasi. Nah, walau memiliki keterbatasan akan produksinya yang rendah dan biayanya yang tinggi, namun peluang biosurfaktan terbuka lebar untuk berbagai industri di masa yang akan datang.